Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan judul bab peran investor institusional, investor asing, dan kreditur. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Vira Musdalia, kemudian ada Liani Tadian Rahmawati, dan Sahna Syafisabil. Presentasi ini akan membahas 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu investor institusional dan bagaimana perannya? Yang kedua, apa itu investor asing dan bagaimana perannya? Lalu yang terakhir ada apa itu kreditur dan bagaimana perannya dalam good corporate governance. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya adalah pengertian dan peran investor institusional. Yang pertama, apa pengertian investor institusional? Investor institusional adalah investor di suatu perusahaan yang berbentuk suatu lembaga atau berbentuk perusahaan yang terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana seperti bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, maupun lembaga investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana peran investor institusional? Peran serta investor institusional dalam mendorong penerapan good corporate governance adalah dengan melakukan investasi yang bertanggung jawab, yaitu dengan membuat kebijakan hanya akan melakukan penempatan investasi pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan good corporate governance, dan tentu secara konsisten menerapkan kebijakan tersebut dalam melakukan investasi. Dengan cara ini, institusi tersebut bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dananya mereka kelola, karena dana tersebut hanya diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang memang dapat dipercaya, sehingga risiko hilangnya dana masyarakat karena penempatan yang salah menjadi lebih kecil. Selanjutnya, ada pengertian dan peran dari investor asing. Investor asing adalah investor yang berasal dari luar negeri di mana instrumen investasi itu dikelola, diterbitkan, dan diperdagangkan. Sesuai dengan teori stakeholder, semakin banyak dan kuat posisi stakeholder, maka akan semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap keinginan stakeholdernya. Perusahaan yang berbasis asing kemungkinan memiliki stakeholder yang lebih banyak dibanding perusahaan berbasis nasional, sehingga permintaan informasi juga lebih besar dan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar juga. Dengan demikian, beberapa peran investor asing diantaranya yaitu: yang pertama, investor asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar, atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru. Yang kedua, investor asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua atau sektor keuangan, dan ketiga, sektor jasa atau pelayanan. Yang ketiga, investor asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal atau nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor. Yang keempat, pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua hal ini sangat krusial untuk keberlangsungan pembangunan. Yang kelima, investor asing akan menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan, karena sumber daya lokal tidak tersedia atau mungkin tidak mencukupi. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, investor asing dapat menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian saya Sahna Syafisabil akan melanjutkan dengan pengertian dan peran dari kreditur. Nah, kreditur itu sendiri adalah pihak, perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintah yang memiliki tagihan kepada orang lain
atau pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang diberikannya, biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua di sini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Untuk peran kreditur itu sendiri yaitu kreditur misalnya bank harus dapat menilai apakah perusahaan yang mengajukan permintaan kredit mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. Kreditur akan menolak usulan kredit dari suatu perusahaan bila informasi akuntansi perusahaan itu meragukan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif. Nah, perusahaan yang mempunyai leverage rasio utang atau ekuitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Menurut Farizki 2010, perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial atau CSR, supaya dapat melaporkan laba sekarang lebih tinggi atau mengurangi biaya pengungkapan. Dengan kata lain, semakin tinggi leverage, maka semakin rendah juga program CSR-nya. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa investor institusional adalah investor di suatu perusahaan yang berbentuk suatu lembaga atau berbentuk perusahaan yang terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana atau bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun maupun lembaga investasi dan lain sebagainya. Cara yang dilakukan investor institusional untuk berperan serta dalam mendorong penerapan GCG adalah dengan investasi yang bertanggung jawab, yaitu dengan membuat kebijakan hanya akan melakukan penempatan investasi pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG. Sementara itu, investor asing adalah investor yang berasal dari luar negeri, di mana instrumen investasi itu dikelola, diterbitkan, dan diperdagangkan. Perusahaan yang berbasis asing kemungkinan memiliki stakeholder yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang berbasis nasional, sehingga permintaan informasi juga lebih besar dan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar juga. Yang terakhir yaitu kreditur. Secara singkat, kreditur dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Kreditur, misalnya bank, harus dapat menilai apakah perusahaan yang mengajukan permintaan kredit mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. Jadi semakin tinggi leverage perusahaan, maka semakin rendah program CSR tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.